semuanya, saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam hari ini saya mengajak kita semua memuji dan menyembah Tuhan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Biarlah pada malam hari ini urapan Tuhan terjadi di dalam pujian kita. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih Bapa. Engkau adalah Bapa yang sangat baik dan sangat mengasihi kami. Dan pada malam hari ini kami ingin mengangkat beberapa pujian Tuhan. Biarlah pujian ini sebagai dupa yang harum, yang kudus dan berkenan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Bapa-Ku yang baik, sangat Ku cinta. Kasih-Mu padaku semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapa-Ku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu.
Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Mari kita angkat pujian ini sekali lagi, saudaraku. Bapakku yang baik, sangat ku cinta kasih-Mu padaku, semakin nyata ku rasakan. Kaulah Bapakku yang baik, penuh karunia. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Ku bersyukur selalu kepadamu, Bapa. Baik, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebelum Bapak hamba menyampaikan dan kita semua sama-sama membaca sebagian firman Tuhan di malam hari ini, sebelum kita siap dan kita berdoa, mari kita menyanyikan dalam satu lagu pujian, Roh-Mu yang hidup. Langsung aja kita menyanyi di refnya ya. Ku buka hati untuk jamahan-Mu. Patah. Patah. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah di hadirat-Mu. Kau ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Ku buka hati untuk jamahan-Mu, berserah di hadirat-Mu. Yesus ambil alih seluruh hidup di altar-Mu, menyembah-Mu. Baik, saudara terkasih, mari sebelum kita sama-sama membaca sebagian firman Tuhan, baiklah mari kita serahkan hati kita untuk kita semua menerima buat kuasa Roh Kudus. Biar kita membaca sama-sama, biarlah firman Tuhan tidak pergi begitu saja, dan kita semua anak Tuhan diberkati dalam kemuliaan Tuhan. Haleluya. Mari kita bersatu. Terima kasih banyak Bapak. Kami setiap saat, setiap jam, setiap detik kami mengucap syukur kepada Tuhan. Di hari ini Tuhan, hingga saat ini Tuhan masih memberikan kami umur panjang berkat kesehatan perlindungan. Bapak, hari ini kami semua datang dengan rendah hati sebelum kami semua sama-sama menerima dan kami semua membaca firman kebenaran Tuhan. Untuk itu Tuhan, ampunilah akan kesalahan dosa kami, karena kami sadar Tuhan
dosa kami ini yang akan menghambat untuk menerima firman kebenaran Tuhan. Begitu Tuhan, ampunilah kami semua anak-anak-Mu yang terbuat dari tanah liat. Untuk itu Tuhan, ubahlah tanah liat ini, biarlah tanah liat ini berkenan di hadirat Tuhan. Bapa, berkati kami, biarlah firman Tuhan yang kami akan baca menjadi pegangan dalam hidup kami, dan kami menjadi anak-anak terang. Dan kami boleh menabur benih-benih rohani kepada saudara kami yang siap menerima, dan baik yang anak-anak domba yang masih jauh daripada-Mu, dan mereka akan menerima sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kau jamah mereka Tuhan, karena Kau berkata dalam firman-Mu, Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku yang memilih kamu. Terima kasih banyak Bapak, kami mengucap syukur di malam hari ini, baik yang mana kami sudah bangun tadi pagi, yang mana Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, perlindungan, dan besok kami akan kembali bekerja Tuhan sesuai apa yang Tuhan berikan. Kami baik kami pekerjaan kami sebagai TNI, Polri, pegawai negeri, pegawai swasta, pedagang, pengusaha, guru, dokter, suster, bidan, petani, nelayan, tukang parkir, tukang sapu, apapun pekerjaan kami yang tidak paling terendah, Tuhan Yesus selalu menjaga kami dan memberkati kami dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapak, berkati kami baik sebagai opa, oma, suami, istri, anak-anak cucu kami, Tuhan berkati dalam kehidupan kami masing-masing, dalam kami menjalani kehidupan kami di dalam dunia Tuhan. Bapak, kami juga berdoa anak-anak Tuhan yang di malam hari ini yang mengalami sakit penyakit karena medis, Tuhan turut campur tangan berkati mereka dengan kuasa, bilur-bilur-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, jamah mereka, cabut penyakit mereka, penyakit medis kami cabut, dan Tuhan angkat dalam nama Yesus. Dan Tuhan Yesus berkati anak Tuhan yang dimana berada di Indonesia maupun sampai pelosok hingga sampai di luar negeri, Tuhan Yesus berkati mereka. Dan anak-anak Tuhan di malam hari ini yang belum mencicipi sesuatu kasih, Tuhan berkati dengan cara penasihat Tuhan. Ibu janda, orang tua yang sudah tidak bekerja, Tuhan Yesus berkati. Bapak, di malam hari ini juga mohon Tuhan semua berdoa buat saudara-saudara kami yang lagi timpa masalah apapun permasalahan mereka, Tuhan turut campur tangan dalam permasalahan keluarga mereka, bukan jalan bagi mereka sesuai apa yang mereka inginkan, sesuai dengan kehendak Tuhan, dan mereka akan memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang di malam hari ini yang banyak pergumulan mereka, Tuhan kuatkan mereka, berikan kekuatan, biarlah mereka kuat dalam mencoba menghadapi cobaan yang mereka lakukan sesuai firman-Mu dalam Yakobus 1 ayat yang ke-13. Kami percaya Tuhan, pencobaan-pencobaan yang kami alami tidak melebihi dari kekuatan kami semua anak-anak-Mu, dan Kau sudah firmankan dalam 1 Korintus 10 ayat ke-13. Kami percaya Tuhan, kami semua anak-anak-Mu diberkati dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu juga berdoa berkati anak-anak Tuhan dimanapun berada yang jauh daripada-Mu. Kami percaya dan malam hari ini nubuatan terjadi, banyak pertobatan, orang yang tidak mengenal Engkau Tuhan, Engkau akan jamah mereka. Nubuatan terjadi, pertobatan, dan di malam hari dalam nama Yesus, domba-domba yang jauh akan kembali pulang. Terima kasih banyak Bapak, hamba-Mu juga berdoa, tim Sholat BM2, hamba-Mu beserta keluarga, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, perlindungan, damai sejahtera dalam keluarga hamba-Mu. Tuhan, hamba-Mu Tuhan untuk memberitakan firman kebenaran-Mu Tuhan, biarkan banyak jiwa-jiwa yang bisa kembali dan mereka bisa memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati juga tim Sholat BM2, si Barani, serta keluarga, Pak Lobo, Pak Bambang, Pak Leo, Budiman, Ibu Abre, Ibu Sugiyato, Pak Mordecai, Pak Timothy, Pak Marban, Pak Diki sendiri, Pak Yoel, Pak Slamet, Pak Dekasi, Pak Wahyudi. Tuhan Yesus memberkati, selalu setia melayani sama-sama dengan kami di tim Sholat BM2, khususnya Pak Adidara, dengan tim semua anak-anak dimanapun berada. Terima kasih banyak juga Bapak, berkati tangan-tangan yang memberikan pemberian mereka untuk menunjang pelayanan tim Sholat BM2. Terus
semua suami istri, Tuhan berkati, berkati tangan mereka. Terima kasih banyak Bapak. Inilah dua ucapan syukur kami, Tuhan. Berkati siaran kami mulai dari awal hingga akhir. Biarlah kami semua pada waktu kami mengerti firman Tuhan, kami semua kami siap menerima firman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami semua sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, selamat malam. Sebelum saya khotbah, kasih kekuatan iman. Mata satu lagu dulu kan. Engkau luar Tuhan, engkau luar aja. Ya, ya siap Engkau luar Pak. Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku bergerak menuju Tuhan. Engkaulah Tuhan. Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Baik, saudara terkasih. Baik, anak-anak Tuhan, malam hari ini kita akan belajar firman Tuhan. Biar semua anak-anak Tuhan di rumah siapkan bolpen, siapkan kertas. Pak Bobo malam hari ini bukan khotbah yang biasa. Pak Bobo akan memberikan pembelajaran untuk kita berhati-hati bergaul sama orang-orang yang demikian. Karena mereka ini sepintar membahas Alkitab, karena mereka adalah kumpulan manusia-manusia yang suka hanya mendengar dan mendengar cerita dongeng-dongeng, ya. Dan jangan kita sebagai anak-anak Tuhan masuk ke channel mereka. Bisa kita masuk ke channel mereka 1 kali 2 kali saja. Habis itu kalau mereka sudah menghina-menghina, nggak usah, ya. Karena firman Tuhan katakan dalam Yakobus 3 ayat 14-16, ya, dikatakan bahwa di mana akan timbul, di situ akan timbul kekacauan, ya, keributan, ya. Itu nggak baik bagi orang Kristen. Karena kita jangan mencari keributan, karena mereka memang menganggap bahwa pemberitaan Injil itu adalah suatu kebodohan dan mereka memang akan binasa, ya, binasa karena mereka ketidaktahuan. Untuk itu malam hari ini Pak Bobom akan membuka firman Tuhan dari Mazmur 92 ayat yang ke-7 hingga yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Orang bodoh tidak akan mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Baik saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Jelas orang bebal tidak mengetahui dan orang bebal tidak akan mengerti hal itu. Hal apa? Mengenai kebenaran, firman Tuhan kebenaran. Karena mereka tidak diberkati oleh ada roh Tuhan, tidak ada pada mereka. Mereka tidak mengerti. Mereka lah orang-orang fasik, orang-orang yang berdosa, orang yang tidak mengenal kebenaran. Mereka menganggap bahwa pemberitaan firman Tuhan, Injil,
suatu kebodohan bagi mereka karena mereka tidak ada kebenaran Roh Kudus. Amin. Berbeda dengan anak-anak Tuhan. Pada waktu sudah dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, anak-anak Tuhan sudah menerima kuasa Roh Kudus. Pada waktu hari ini juga, mulut dan lidah mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam Roma 10 ayat 9. Untuk itu anak-anak Tuhan, apa-apa mengingatkan. Orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan di hutan, ya, di hutan belakang, seperti rumput liar apa. Mereka kan ini. Mereka tidak mengenal kebenaran. Tidak ada dasar. Mereka hanya suka mendengar cerita dongeng-dongeng sesuai firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat yang keempat. Mereka akan memalingkan telinga mereka dan mereka senang mendengarkan cerita dongeng-dongeng. Mereka mengatakan mereka punya kebenaran, padahal sebenarnya mereka hanya mengikuti hal-hal yang cerita dongeng-dongeng yang tidak punya fakta, tidak punya bisa dibuktikan. Apabila orang-orang fasik bertunas seperti tumbuh-tumbuhan dan orang-orang yang melakukan kejahatan berkembang, ialah supaya mereka dipunahkan untuk selama-lamanya. Demikian firman Tuhan. Kalau kita baca bahwa orang-orang demikian, mereka menganggap bahwa cerita-cerita yang disampaikan, mereka lebih senang, mereka akan memalingkan telinga mereka. Mereka lebih senang mendengar cerita dongeng-dongeng. Perhatikan ayat ini. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ini orang-orang yang suka berbicara dengan sembarangan. Mereka tidak punya dasar. Mereka tidak mengenal kebenaran. Mereka hanya suka dengar, oh iya, cerita dongeng-dongeng itu cerita. Senang dong. Superman, kemarin kita lihat dia punya celana di luar, sekarang dia punya celana ada di kepala. Nah, itu orang babogo-bogo kita bilang, ya, orang Manado bilang dia suka bogo-bogo orang. Soalnya anda tahu, susah tahu orang. Nah, inilah orang-orang fasik. Di Alkitab sudah jelas. Murka Allah ada di atas kepala mereka karena mereka tidak mengenal kebenaran. Saudara-saudara yang terkasih, anak-anak Tuhan, tidak pernah anak Tuhan memberitakan firman Tuhan di gereja. Mereka memfitnah bahwa hamba Tuhan memberitakan firman Tuhan. Mereka bilang katakan apa? Hamba Tuhan membawa firman mereka, menjelekkan mereka. Di mana sejak kapan? Mereka tidak tahu bahwa di gereja itu ada aturan. Saudara-saudara yang terkasih, kalau kita melihat dalam 1 Korintus 1 ayat yang ke-18. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Perhatikan anak-anak Tuhan. Di dalam firman Tuhan, sebab pemberitaan firman Tuhan tentang salib. Ya, bagi mereka adalah suatu kebodohan. Karena mereka tidak dipenuhi oleh Roh Kudus. Mereka menghujat apa yang mereka tidak kenal. Saudara-saudara yang terkasih, jangan kita cepat terpengaruh sama orang-orang yang memang sudah ditentukan akan binasa. Mereka sudah ditentukan. Apabila mereka tidak bertobat, mereka sudah ditentukan. Untuk itu jangan kita seperti mereka, saudara-saudara. Kita baca sama-sama dalam Yeremia 5 ayat yang ke-21. Ingat saudara-saudara, ini ayat khusus di luar bangsa Israel. Bangsa Israel, keselamatan hanya dari bangsa Israel. Dalam kitab Taurat, kitab Mazmur, kitab para nabi, keselamatan hanya di bangsa Israel. Injil dalam Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Karena keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Bukan dari bangsa luar Yahudi. Kalau ada dari bangsa Yahudi, berarti cerita dongeng-dongeng. Mereka akan senang mendengarkan cerita dongeng-dongeng. Hati-hati. Sehingga mereka menganggap salib itu suatu kebodohan. Karena mereka memang orang bodoh
dan tolol dan akan binasa. Demikian firman Tuhan, kita baca sama-sama dalam kitab Yeremia 5 ayat yang ke-21. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol, yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Kita baca ulang, saudara-saudara. Dengarkanlah ini, hai bangsa yang tolol, yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Mereka tidak suka mendengar kebenaran. Mereka hanya mendengar dongeng-dongeng, cerita nenek moyang dalam goa-goa yang gelap, cerita-cerita di padang pasir. Ditanya mana tidak ada, ketawa-ketawa, cengis. Mereka hanya orang-orang yang berlagak tahu. Firman Tuhan sudah dikatakan dalam Yeremia 5 ayat 21. Bangsa yang tolol dan bodoh. Merekalah di luar bangsa Israel tidak mengenal Allah yang benar, Elohim Abraham, Ishak dan Yakub. Jangan percaya kepada ilah lain. Ingat anak-anak Tuhan, saya percaya dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan yang di malam hari ini mendengarkan channel Sola KBN 2, khususnya Pak Bombom, dengarkan malam hari ini. Jangan sampai engkau jatuh dalam dosa. Jangan sampai engkau memberikan dirimu menjadi anak-anak tolol, mengikuti bangsa yang tolol, yang mereka ingin mendengar cerita dongeng-dongeng. Amin, saudara. Jangan sampai Anda percaya orang yang berlagak tahu, suka membahas firman Tuhan, tapi mereka tidak mengerti karena mereka adalah bangsa tolol. Paham ya? Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, memang mereka sudah dinubuatkan. Mereka lah orang-orang yang sok tahu, sok belakang tahu. Mereka adalah bencong-bencong. Tuhan menciptakan hanya laki-laki dan perempuan. Mereka hanya kuar-kuar, mulut berbinasa, karena mereka akan binasa. Karena firman Tuhan katakan, mereka adalah keras tengkuk. Orang yang keras tengkuk, keras kepala, susah diberitahu. Kita baca dalam kitab Yesaya. Yesaya 48 ayat yang keempat. Oleh karena aku tahu bahwa engkau tegar tengkuk, keras kepala dan kepala batu. Tuhan sudah tahu orang-orang yang akan binasa, murka Allah di atas kepala mereka. Roma 1 ayat 18 sudah jelas, murka Allah ada di atas mereka. Mereka adalah orang-orang yang tolol karena mengikuti Tuhan yang tolol, pengajaran yang tolol. Mereka lah bangsa yang tolol. Ingat, Abom katakan, bukan Abom yang kasih tahu. Firman Tuhan dalam Yeremia 5 ayat yang ke-21. Apakah Abom salah? Bila ya, katakan tidak. Bila tidak, katakan tidak. Apakah saya Pak Bobo menyampaikan kebenaran sesuai dalam Galatia 4 ayat yang ke-6? Apakah saya mengatakan kebenaran hingga aku menjadi musuh? Saudara-saudara yang terkasih, mari kita buka dalam 1 Timotius. Kita buka dalam 1 Timotius. 1 Timotius 6 ayat yang keempat. Ayat yang keempat ya. Nah. 4 sampai yang kelima. Nanti mikir firman Tuhan. Kalau orang yang suka banyak bicara dan mereka adalah anak-anak tolol, bangsa yang tolol, tidak mengerti firman Tuhan, mereka itu adalah orang-orang yang sok berlagak tahu. Mereka kumpul dalam suatu komunitas. Mereka akan berbicara tentang kebodohan mereka. Karena mereka berbicara suatu kebodohan dan mereka akan binasa. Jangan Anda bergaul dengan orang begitu. Hindari itu. Kalau Anda dekati mereka, Anda akan menjadi anak-anak yang binasa. Sudah difirmankan.
Kita baca sama-sama. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari soal dan bersilat kata, yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Saudara-saudara yang terkasih, inilah orang-orang yang berlagak tahu. Mereka berpikir bahwa mereka punya ibadat sudah benar. Ditanya mereka bilang mereka benar. Mereka menghujat Roh Kudus. Mereka membatasi diri mereka. Bilang Tuhan Maha Kuasa. Bertuhan Maha Kuasa tidak bisa berubah jadi apa-apa. Sedangkan manusia bisa menciptakan mobil. Yang bingungnya Tuhan Maha Kuasa di mana? Jadi jangan anak Tuhan malam hari ini mendengar Pak Bobom berbicara firman Tuhan. Pak Bobom tuh kasar, jahat, mulut kotor, suka bilang orang tolol dan bodoh. Sudah baca firman Tuhan tadi? Bangsa-bangsa yang tolol, apakah Anda mendapatkan jadi bangsa yang tolol? Kalau Pak Bobom berbicara bila ya, katakan ya. Matius 5 ayat 17. Kemudian dalam Galatia 4 ayat 16. Apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu aku telah menjadi musuhmu? Apakah saya menjadi musuh Anda? Kalau hamba Tuhan jadi musuh Anda, silakan. Anda urusan yang Tuhan. Tapi saya pikir tidak. Kalau orang-orang yang bangsa tolol, jelas mereka akan menjadi musuh saya. Tapi kalau saya percaya dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan yang malam hari mendengarkan firman Tuhan sampai selama-lamanya, selama YouTube ini ada, pasti mereka diberkati. Amin, saudara. Ingat saudara-saudara yang terkasih. Di dalam Amsal 26 ayat keempat sampai yang kelima, kalau kita melihat banyak orang bebal, mereka selalu menurut sesuai dengan kebodohan mereka. Mari kita baca sama-sama. Kita baca dalam Amsal 26. Amsal 26 ayat yang kelima. 4. Mari. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya, supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Saya bahas di 4 dulu. Ya. Kalau Anda ditanya sama orang bebal, ya, dia kan menurut kebodohannya. Menurut kitab 25, lu mau tahu apa lu? Nah ini, orang yang tidak tahu apa-apa, dia punya kitab lain, dia sok pintar. Kayak Ustadz Kenama kan, mulut bocor, aditya talang air. Ini mereka ini. Mawar berduri. Saya tunggu kau sebentar ya, mawar berduri ya. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Makanya Pak Bobom tidak pernah mau ke sebelah. Cukup 1-2 kali. Sudah terakhir. Untuk apa saya bawa saya punya diri ke sana? Karena apa? Anggap saja saya bawa buah mutiara dalam mulut babi. Ini Pak Bobom makan daging babi enak. Ya kan? Perhatikan ayat ini. Kita baca sama-sama. Sebelum mereka ada, firman Tuhan sudah ada. Jangan menjawab orang bebal menurut kebodohannya. Supaya jangan engkau sendiri menjadi sama dengan dia. Ini kan ayat 5. Jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Nah, makanya Pak Bobom dan teman-teman, apalagi Palidara. Ya? Palidara itu kalau dijawab mereka dengan kebodohannya mereka. Amin, saudara. Jadi kalau orang bodoh dikasih kebenaran sulit. Makanya kalau anak sudah banyak tanya, ya saya jelaskan untuk anak-anak Tuhan yang haus akan firman Tuhan. Tapi kalau Anas bertanya, bagus ya, saya jawab. Tapi kalau dia bertanya sesuai dengan kebodohannya, ingat, Palidara selalu jawab dengan kebodohan mereka. Makanya mereka bertanya, jawab dengan kebodohan mereka. Karena mereka adalah bangsa yang tolol. Bangsa yang tidak punya pengertian. Bangsa di luar bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang akan binasa. Mereka tidak punya Allah yang benar. Mereka hanya comot-comot kiri kanan. Untuk itu firman Tuhan katakan di dalam Amsal 26 ayat yang ke-4 sampai yang ke-5.
Tidak ada Salomo menulis. Tidak ada Salomo menulis semut bisa berbicara. Tidak ada. Salomo tidak pernah bicara dengan semut. Yang berbicara dengan semut adalah orang gila. Betul nggak? Orang gila. Yang cuma berbicara dengan harimau adalah Daniel. Dia dibuang di dalam kandang singa. Abraham tidak pernah dibakar. Yang dibakar adalah 3 bersaudara, Sadrak, Abednego, Mesak. Yang dibakar tuh Abraham, berarti cerita dongeng. Dongeng ya. Bangsa Israel tidak pernah dikutuk jadi kera. Yang dikutuk jadi kera adalah bangsa tolol. Kau marah saya, bilang saya bangsa tolol. Yeremia 5 ayat yang ke-21. Dikatakan, orang yang akan memalingkan telinga mereka, mereka lah bangsa paling tolol. Kenyataan sampai sekarang, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka tidak bisa menciptakan sesuatu yang teknologi. Israel bangsa diberkati. Yesaya 27 ayat yang ke-6. Yakub akan berakar, mereka lah bangsa yang diberkati. Untuk itu, saudara-saudara yang terkasih, jangan kita mendengar sama dengan mereka. Apabila mereka bertanya, jawablah orang bebal menurut kebodohannya. Supaya jangan ia menganggap dirinya bijak. Karena mereka memang tidak bijak. Bangsa yang tolol karena bodoh. Mereka bilang, kobar kabir, berteriak nama Tuhan. Karena memang mereka bangsa yang tolol dan bodoh. Kalian jangan marah Pak Bombom. Ya? Kalau kalian anak-anak Tuhan marah Pak Bombom hanya mengatakan, berarti Anda akan terkena dalam Matius 5 ayat yang ke-37 dan Galatia 4 ayat 16. Pak Bombom hanya menyampaikan, bila ya, katakan ya. Apakah aku mengatakan kebenaran sehingga aku menjadi musuhmu? Kalau Anda marah dengan Pak Bombom, berarti Anda bukan orang benar. Bukan pengikut Kristus sejati. Amin, saudara. Di dalam 2 Korintus 4, kita baca sama-sama. Kita sama-sama baca dalam 2 Korintus. Dalam 2 Korintus 4. Ayat yang pertama hingga yang keempat. Perhatikan anak-anak Tuhan. Harta rohani dan bejana tanah. Oleh kemurahan Tuhan, kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini. Sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Orang yang tidak dipenuhi Roh Kudus, mereka akan menganggap Injil suatu kebutaan bagi mereka karena mereka adalah bangsa tolol. Untuk itu anak-anak Tuhan, saya ingatkan kepada saudara, kalau Anda sudah menyampaikan firman Tuhan di channel-channel mereka, jangan membuang mutiara ke dalam mulut babi. Matius 7 ayat yang ke-6. Jangan membuat mutiara, buang mutiara dalam mulut babi karena mereka tidak cocok. Lebih baik Anda makan daging babi, itu lebih enak. Amin, saudara. Di dalam firman Tuhan, di dalam ayat yang 2 Korintus, dalam 2 Korintus 4 ayat yang ketiga, jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka
yang akan binasa. Ingat, mereka adalah umat-umat tolol yang akan binasa. Seperti hewan binatang dalam 2 Petrus 2 ayat yang ke-12. Mereka seperti binatang yang hidup cuma untuk dipotong dan dibinasa dan dibuang, dibunuh dan dimakan, digoreng. Amin, saudara. Jangan Anda seperti binatang liar yang hanya hidup untuk dibinasakan, untuk dipotong dan dimakan. Mereka ada kumpulan bencong-bencong yang tidak tahu apa-apa. Mereka tidak mengerti kebenaran firman Tuhan. Mereka hanya pelintir-pelintir pakai otak mereka. Karena mereka lah umat-umat yang binasa. Untuk itu saudara-saudara, saya ingatkan buat Anda sebagai hamba Tuhan. Saya ingatkan. Kalau Anda memberitakan firman Tuhan, sampaikan kepada mereka. Mereka tidak masih mau mendengar lagi. Bebaskan kaki Anda. Firman Tuhan katakan dalam Matius 10 ayat yang ke-14. Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkan rumah atau kota itu dan bebaskanlah debunya dari kakimu. Kalau Anda sudah memberitakan firman Tuhan dan mereka dia menganggap bahwa itu suatu kebodohan bagi dia dan dia lebih senang mendengarkan dongeng-dongeng, biarkanlah dia hidup dengan cerita dongeng-dongeng, dang ding dang ding dung ding dang, dang ding dung ding dang ding dung, mampus binasa. Firman Tuhan sudah katakan ya dan amin. Amin, saudara. Jangan mendengar orang-orang yang sudah bidat. 1 kali 2 kali kita beritahu, hindari orang itu. Dalam Titus 3 ayatnya. Bebaskanlah kakimu daripada mereka. Karena firman Tuhan sudah katakan, jauh tahun sebelumnya, mereka lah orang-orang bidat. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah kau jauhi. Seorang bidat yang sudah 1-2 kali kau nasihati, hendaklah engkau jauhi. Jauhi. Biar Anda jangan sama dengan mereka. Jangan ya. Mau yang lebih keras lagi, yang tegas lagi? Kita buka dalam kitab Ayub. Karena mereka akan berbicara di channel mereka. Mereka akan berbicara di komunitas mereka. Berbicara dimanapun juga. Mereka akan berbicara dengan keangkuhan mereka. Mereka akan berbicara dengan keangkuhan mereka. Mereka tidak memahami firman Tuhan. Mereka dengan kesombongan mereka. Mari kita baca dalam kitab Ayub. Kita buka dalam kitab Ayub. Ayub 4. Ayat yang ke-8. Ayub. Ya. Sebelum kitab Ayub, Abomo buka dulu ya. Kita buka dulu dalam Amsal. Supaya ya. Bagus. Abomo buka Amsal dulu. Amsal yang ke-29. Amsal 29. Ayat yang ke-23. Orang-orang yang suka bicara sebelah ya. Kumpulan bencong-bencong. Keangkuhan merendahkan orang. Tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Nah, tapi mereka ini, saudara-saudara terkasih, mereka ini selalu bicara keangkuhan. Dimanapun mereka berbicara, mereka sok-sok tahu, sok pintar. Padahal mereka tidak bisa menunjukkan apa yang mereka inginkan. Mereka tidak bisa menunjukkan kebenaran. Dan Tuhan akan menghukum. Dan Tuhan akan menghukum orang-orang begitu. Dan firman Tuhan sudah katakan di dalam kitab Yesaya. Selanjutnya, kita lanjut kitab Yesaya. Yesaya 2 ayat yang ke-12. Kita belajar. Perhatikan. Yesaya 2 ayat 12. Sebab Tuhan semesta alam menetapkan suatu hari untuk menghukum semua yang congkak dan angkuh, serta menghukum semua yang meninggikan diri
supaya direndahkan. Suatu saat mereka akan kena batu. Tunggu saja. Tuhan tidak bisa dipermainkan, saudaraku. Kau jangan bermain dengan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Hati-hati. Jangan engkau congkak bicara, enak bicara, oh jelaskan begini, seakan-akan Anda tahu. Belajarlah bahasa Indonesia yang baik, biar Anda tidak bahlul. Anda tidak mengerti bahasa Indonesia, lebih baik Anda pulang kampung. Ya? Pulang ke negeri Padang Pasir sana. Kita buka dulu dalam Ayub 4. Kita masuk dalam kitab Ayub. Ayub 4. Ayat yang ke-8. Perhatikan mereka yang suka bicara ya. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Coba kita baca ayat ini baik-baik ya. Orang yang bangsa tolol, anak-anak yang tolol, anak-anak bencong yang suka bicara firman Tuhan. Orang Kristen punya, sedangkan mereka tidak mengimani. Mereka suka mengkompar-kabirkan orang. Yang telah kulihat, perhatikan. Nabi Ayub sudah menyampaikan firman Tuhan. Yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Mereka akan menuainya juga. Ingat firman Tuhan katakan dalam Galatia 6 ayat yang ke-7. Kita baca. Mereka akan menuainya. Dan di Galatia 6 ayat yang ke-7, perhatikan. Anda berbicara, hati-hati Anda berbicara tentang firman Tuhan, kebenaran. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang tidak bisa dipermainkan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Hati-hati kalian. Pak Bobo sebagai hamba Tuhan saya ingatkan. Di dalam Amsal 27 ayat yang kelima, saya bukan marah, saya bukan tegur keras, bukan saya benci. Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersebut. Saya menyayangi Anda, saudara. Lebih baik Anda cepat bertobat, jangan permainkan Tuhan. Kita kembali kitab Ayub 5. Kita buka dalam kitab Ayub 5. Ayub 5 ayat yang kedua hingga yang ke-7. Mari kita baca sama-sama. Perhatikan ayat ini ya, anak Tuhan. Ini maknanya sangat sungguh ya. Ini satu ayat kadang kita jelaskan bisa sampai 15 sampai 10 menit. Ya. Perhatikan baik-baik. Ayub 5 ayat yang kedua hingga yang ke-7. Sesungguhnya orang bodoh dibunuh oleh sakit hati dan orang bebal dimatikan oleh iri hati. Aku sendiri pernah melihat orang bodoh berakar, tetapi serta-merta kukutuki tempat kediamannya. Anak-anaknya selalu tidak tertolong. Mereka diinjak-injak di pintu gerbang tanpa ada orang yang melepaskannya. Apa yang dituainya dimakan habis oleh orang yang lapar, bahkan dirampas dari tempat di tengah-tengah duri, dan orang-orang dahaga mengingini kekayaannya. Karena bukan dari debu terbit bencana, dan bukan dari tanah tumbuh kesusahan.